tidak ada seorang pun yang tahu hari kiamat, hanya Bapa saja yang tahu. Kemudian orang bilang, berarti dia bukan Allah dong. Benar nggak? Ini bukti ini. Kalau Allah mesti tahu dong. Nah sekarang saya tanya, apakah malaikat tahu hari kiamat? Nggak tahu ya, di situ dikatakan tidak seorang pun tahu. Malaikat tidak, anak pun tidak. Padahal malaikat di dalam Alkitab kita disebut Allah loh. Walaupun dia punya dimensi yang berbeda. Jadi dalam roh itu ada dimensi, ada tingkatan-tingkatan rohnya. Makanya disebut kerajaan roh atau kerajaan surga. Jadi ketika saya mengerti hal ini, saya bisa membaca Alkitab dengan lebih baik. Satu itu, bukan berarti ketika Yesus mengatakan bahwa hanya Bapa saja yang tahu, itu menunjukkan Yesus bukan Allah. Keliru. Karena kealahan Yesus itu bukan Bapa menjadi manusia, bukan. Dan bukan juga kalau waktu itu kan Yesus kan masih manusia, jadi dia nggak tahu tuh hari kiamat. Ya, di dalam kemahatauan Allah Bapa, otomatis Yesus tahu nggak yang datang kedua kali kan Yesus, betul nggak? Ya Bu. Yang bakal datang hari kiamat kan Yesus. Nah, tetapi dia menunjukkan ada pembedaan di situ. Dia mengatakan hanya Bapa saja yang tahu, ada punya makna ganda di situ. Yang pertama itu tidak bisa menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Allah, karena Allah itu tetap ada di dalam dirinya, embedded. Dia nggak berhenti jadi Allah, dia nggak kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia. Itu pengajaran yang keliru. Makanya ketika dikatakan ketika disalib, misalnya kemarin nih, saya agak sedikit berbeda pendapat dengan Mr. Apologet. Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani. Ya, itu banyak yang mereka Roh Kudus depart. Saya percaya itu iya. Kenapa? Karena dia harus menebus kita di semua jenis di mana Adam itu jatuh. Pertama adalah kematian rohani. Adam mengalami keterpisahan dengan Allah. Itu harus dialami oleh Yesus sebagai Adam yang kedua. Nah, lalu ada orang sebenarnya, loh berarti kalau Allah meninggalkan dia terpisah dong dari Allah. Dia bukan lagi Allah. Enggak. Dia Allah yang sepenuhnya mengambil rupa manusia. Enggak pernah dia nggak jadi Allah. Kemudian ketika dia mati selama 3 hari, apakah dia bukan Allah ketika Yesus mati? Kan Allah nggak bisa mati. Betul nggak? Betul Bu. Karena bukan itu definisi Allah di dalam Alkitab kita. Kalau Anda mengerti ini, ketika apa artinya Allah, makhluk rohani itu mengambil tubuh jasmani, ya, Anda akan surprise. Bahkan di dalam Kejadian 6 ketika Bene Ha Elohim, anak-anak Allah itu bersetubuh dengan anak-anak Adam, anak-anak manusia. Karena kita Kristen kadang-kadang didoktrin dalam gereja ada sesuatu yang nggak pas. Tidak baca Alkitabnya tuh tidak seperti Alkitab apa adanya. Tidak seperti ketika Musa menulisnya. Tapi karena sudah ada doktrin di belakang kita, sehingga kita membacanya sesuai dengan doktrin gereja kita. Padahal Musa itu pada waktu menulis kitab Taurat belum ada yang namanya Pantekosta, GBI, Trinitas, Oneness. Gak ada tuh kayak gitu-gitu. Musa menulis dalam pemahaman timur dekat purba. Nah, jadi Anda kalau mau tahu kitab Taurat, kenapa Musa menulis begitu, ya ayat dari Kejadian sampai Ulangan, Anda harus tahu pemikiran timur dekat purba pada zaman Musa. Itu yang tepat dalam menafsirkan Alkitab. Jangan berdasarkan doktrin. Ya, itu akan bentrok Anda. Nah, ketika saya mempelajari Alkitab lagi, saya bilang, ini kok gak sama ya dengan yang dicekokkan ketika saya Kristen gitu, dengan doktrin-doktrin gereja. Karena kebanyakan ketika dicekoi dengan doktrin-doktrin, mereka, oh Tuhan itu Allah, Allah itu ya Allah itu Allah pencipta. Ternyata gak begitu, Alkitab gak ngomong begitu. Jadi saya mengulang lagi nih. Saya biasakan 1 hari 1 kitab. Saya ulang lagi, saya baca, loh kok beda ya dengan apa yang selama ini dicekokkan ke kita. Ternyata penulis Alkitab itu mempunyai sudut pandang yang berbeda, nggak begitu. Makanya kita nggak paham apa perkataan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, malaikat-malaikat itu disebut Allah. Jadi nggak heran kalau malaikat-malaikat itu juga nggak tahu tentang hari kiamat. Yang kedua, Yesus berbicara dalam peribahasa perkawinan di situ. Kedatangan Yesus yang kedua diibaratkan sebagai kedatangan mempelai laki-laki. Ini Anda harus tahu dulu. Di dalam tradisi bangsa Yahudi, ketika seorang laki-laki dipertunangkan dengan seorang perempuan, kemudian laki-laki ini akan pulang ke rumah bapaknya, maka Yesus berkata apa? Aku akan kembali kepada Bapa, menyediakan tempat bagi kamu. Itu bukan bicara tentang gue kasih lu rumah, tapi dia bicara mengenai itu
bahwa nanti kedatangan yang kedua itu kamu tuh mempelai perempuan, gue ini mempelai laki-laki, gue jemput kamu gitu. Ya, nah pria Yahudi ini akan pulang ke rumah bapaknya. Biasanya dia akan bangun rumah tuh, entah rumahnya dekat rumah bapaknya atau enggak, dia bangunin rumah untuk mempelai wanitanya. Nah kemudian bapaknya ini akan menentukan tanggal kapan akan mempelai wanita ini dijemput. Jadi wanita ini harus siap sedia. Makanya Yesus memberikan perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kan bedanya sama kayak kita sekarang, betul nggak? Kalau kita sekarang mau kawin kan udah tahu ketahuan tanggalnya. Kan lu kawin misalnya apa, Sabtu misalnya kan tanggal sekian lu datang ya, gue sebar dulu undangan. Nah kalau orang Yahudi nggak begitu. Nah untuk memahami perkataan tradisi-tradisi perjanjian baru, perkataan Matius, memang kita harus belajar sejarah Pak, mau nggak mau. Karena backgroundnya adalah latar belakang budaya Yahudi. Kalau kita nggak tahu ini, kemudian kita baca, makanya orang Muslim tersandungnya di situ. Kenapa? Masa Yesus katanya ada perjamuan kawinan domba? Masa Tuhan pikirannya kawin kan gitu? Ya Pak ya. Karena mereka nggak baca kitab Taurat bahwa Adam yang pertama itu melakukan perjanjian perkawinan dengan Allah. Makanya ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 23 dikatakan Adam atau manusia itu diceraikan dari Allah. Itu kata yang sama yang dipakai ketika diceraikan. Jadi Allah itu menceraikan manusia. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam satu perkawinan itu mempunyai rahasia besar, kata Rasul Paulus. Apa rahasianya? Perkawinan suami dan istri merupakan lambang antara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Efesus 5, betul apa enggak? Ini yang nggak dipahami ketika Muslim. Kenapa? Karena kitab Taurat kita itu ditulis di dalam sesuatu yang kita sebut, saya nggak usah pakai bahasa tinggi-tinggi lah, ntar juga nggak tahu kalian. Dia punya latar belakang, background sejarah. Masyarakatnya itu dia terhubung dengan satu culture atau satu budaya, dimana ketika Yesus ngomong begitu, mereka tuh ngerti apa yang dimaksud. Makanya ketika Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, orang Yahudi langsung mau melempari dia dengan batu, mau merajam dia. Yesus nggak perlu ngomong aku Allah sembahlah aku, nggak begitu caranya. Tapi ada klaim-klaim kalimat-kalimat yang dibuat oleh Yesus. Dari kalimat-kalimat itu mereka paham apa yang dia klaim gitu loh. Ya, nggak perlu akulah Allah sembahlah aku, itu tuh budaya Arab itu. Ya, nah ketika dikatakan tidak seorang pun tahu tentang hari kiamat, tapi Yesus tentu saja memberikan tanda-tandanya. Ya, itu dia berbicara itu tidak menunjukkan bahwa dia bukan Allah, karena kealahan itu monogenes, itu dia tuh hakikatnya emang ilahi. Kalau saya misalnya hakikat saya manusia, masa saya nggak pernah nggak jadi manusia? Nggak mungkin dong. Hakikat saya manusia gitu loh. Ya, Yesus hakikatnya ilahi, dia nggak pernah berhenti jadi Allah. Dan ketika dia di bumi, dia bukan kadang-kadang Allah, kadang-kadang manusia, seperti yang diajarkan beberapa orang pastor. Dia dulu, sekarang, selama-lamanya tidak berubah. Dia tetap Allah. Ya, karena kealahan Yesus itu embedded. Dia bukan kadang-kadang berbicara sebagai manusia, kadang-kadang dia bicara sebagai Allah. Enggak, emang dia anak Allah. Ya, kadang-kadang dia menggunakan otoritasnya, ya, di dalam roh. Dia bisa mengampuni dosa orang. Dia membuat hukum yang baru di Matius 5. Nah, itu ada kekuasaannya sebagai anak Allah. Tapi Yesus mengatakan apa? Semua yang aku katakan ini bukan aku katakan dari diriku sendiri, tapi memang Bapa yang diam di dalam aku. Jadi di dalam manusia ilahinya dia tunduk kepada Bapa. Ya. Nah, ini memang saya tahu sukar ya. Sukar. Mungkin Anda harus pelan-pelan dan harus beberapa kali untuk bisa mencerna ini. Saya pun memerlukan waktu banyak kali untuk merenungkan ini, teman-teman. Dan saya memerlukan waktu lebih lama untuk menjelaskannya dengan bahasa yang mudah. Ya, lebih susah lagi untuk menjelaskan apa yang saya ketahui dan menjelaskannya dengan bahasa yang gampang dimengerti, itu sulit buat saya. Ya, nanti kalau saya ngomong apa yang ada di otak saya ketinggian nanti. Jadi saya harus memilih bahasa yang supaya Anda itu ngerti. Ya, nah, Yesus itu monogenes, artinya dia sehakikat dengan Bapa. Di dalam kemanusiaannya dia Adam yang sejati, manusia yang sejati, dia tunduk pada kehendak Bapa. Ya, nah kemudian tadi ketika ditanyakan Bu Sofi, apakah itu berarti dia bukan Tuhan loh? Berarti ketika Anda mendengar kata Tuhan ini, banyak orang Kristen mikir Tuhan itu pencipta alam semesta. Benar nggak sih teman-teman? Benar Bu, benar. Padahal nggak seperti itu ya. Tuhan itu artinya kepemilikan atau kepenguasaan. Allah itu berarti hakikat atau jenis makhluknya.
genom kalau saya bilang. Ada yang mengatakan Allah itu gelar, kalau saya bukan mengatakan Allah itu gelar. Setelah saya menyelidiki Alkitab, ternyata Allah itu adalah jenis makhluk roh. Anda baca 1 Korintus 15, penghuni surga itu disebut Allah. Ya, ketika orang Israel menyebut Allah yang tertinggi yang mereka sembah, dia menggunakan definite artikel atau kata sandang, Ha Elohim atau Hotheos, yaitu Allah yang paling tinggi, Allah yang satu itu. Musa menyebutnya Allahnya para Allah. Ini saya kasih ayatnya kalau Anda nggak percaya ya. Nah, jadi Yesus itu sekali lagi bukanlah campuran. Ya, karena Allah di Imamat 19 ayat 19, segala sesuatu yang dicampur itu tidak kosher. Itulah sebabnya orang Yahudi mengatakan kalau kamu mengatakan Mesias itu campuran antara Allah dan manusia, kita nggak bisa terima. Mereka nggak bisa terima itu. Ya, nah, karena Tuhan itu justru memisah-misahkan. Tuhan kan memisahkan terang dari gelap. Ya, Tuhan memisahkan apa tuh? Air yang di atas dengan air yang di bawah. Ya, kalau dicampur baur itu dalam teologi Yahudi tidak kosher, nggak boleh dicampur. Ya, itulah sebabnya mereka nggak terima kalau kita mengatakan campuran, itu mereka nggak terima itu. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Siapa itu anak Allah, siapa itu Yesus. Ya, nah, kemudian tadi sudah jelas ya bahwa Yesus berbicara dalam parabel perkawinan, kedatangan yang kedua. Karena yang menentukan tanggalnya adalah biasanya ayah dari mempelai laki-laki. Sehingga ketika dalam tradisi Yahudi, ayah dari mempelai pria ini mau menjemput pengantin wanita, itu nggak dikasih tahu dulu, tanggal berapa ntar gue datang. Pokoknya lu kudu siap sedia setiap waktu. Setiap saat gue bisa datang. Nah, itu. Nah, biasanya mereka datang dengan kayak orang Betawi itu kalau kawin tuh. Perayaan besar dengan musik, dengan tabuhan, dengan gendong, dengan seluring lah. Itu biasanya datang tuh arak-arakannya lah. Kalau udah itu, waduh, mempelai laki-laki datang nih, mempelai laki-laki datang. Nah, biasanya ada seorang utusan yang mendahulunya. Ya, nah kalau di kita seorang utusan itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan mempelai laki-laki. Ya, yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan kita. Dan dia suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi kedatangan Yahweh Tuhan kita. Nah, itu parabel tentang perkawinan. Kenapa perkawinan? Karena kita ini sudah diceraikan. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Kejadian 3 ayat 23, manusia Adam itu diceraikan oleh Allah. Nggak bisa lagi berelasi dengan Tuhan. Nah, sekarang kita ini dalam masa-masa pertunangan. Ya, grace period sambil menanti kedatangan Yesus yang kedua itu masa-masa pertunangan. Kita udah diikat dulu tuh sama Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata apa? Aku akan mengutus Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu merupakan cincin meterai, jaminan. Gue udah ikat lu ya dalam pertunangan, ntar gue datang jemput kamu nih dalam perkawinan, kata Yesus. Dia memberikan kita karunia-karunia. Makanya Roh Kudus itu mempunyai 9 karunia roh. Ya, kalau Anda baca ketika Eliezer memberikan emas kepada Ribkah, ya, mempelai wanita daripada Ishak, itu ada 9, ada anting-anting hidung, ada cincin, ada anting-anting telinga dan sebagainya, ada gelang-gelang, gelang kaki dan sebagainya. Itu karunia, itu gambaran daripada karunia-karunia Roh Kudus. Eliezer ini artinya God is my helper. Allah adalah penolongku. Itu adalah gambaran mengenai Roh Kudus. Jadi Roh Kudus inilah yang mencarikan mempelai wanita bagi mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Jadi semua yang di dalam Alkitab kita tuh ada hubungannya kalau Anda mau mempelajari. Ya, nah Roh Kudus ini jaminan kita. Kita udah dikasih mas kawin dulu nih. Makanya dikatakan kalau kamu mau punya Roh Kudus, maka Roh Kudus inilah yang akan menjadi meterai keselamatanmu sampai Yesus datang yang kedua kali. Dan itulah sebabnya Rasulullah mengatakan, aku telah mempertunangkan kamu dengan satu mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Nah, nanti pada kedatangan mempelai laki-laki yang kedua, yang menentukan tanggalnya siapa? Bapaknya. Ya, karena Yesus ibarat mempelai laki-laki. Ya, nah, kedatangan Yesus yang kedua, nanti kita disebut di Wahyu apa? Perjamuan kawin anak domba. Nah, itulah sebabnya dari Kejadian sampai Wahyu ini memang nggak bisa lepas. Urutannya begitu memang. Ya, saya rasa sih itu yang bisa saya jawab. Mungkin Miss Esther mau nambahin, silakan. Udah lengkap Bu Sophie, keren loh Bu Sophie. Saya baru ngeh tuh yang pertunangan itu Bu Sophie. Apa yang mau ditambahin ya Bu Esther ya, udah semua itu. Edisi 1 sampai selesai. Terima itu kasih, yang tadi pertunangan Bu Sophie. Pertunangan yang 9 roh itu saya baru ini loh, baru ngerti itu. Iya, jadi ketika Abraham
menyuruh Eliezer hambanya untuk mencarikan mempelai wanita kan untuk Ishak. Iya. Itu ada 9 unta di situ dan masing-masing membawa hadiah-hadiah yang luar biasa. Jadi Ribka itu diberikan, itu Eliezer itu merupakan gambaran Roh Kudus. Ya, yang memberikan kita 9 karunia-karunia roh, menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Memang Yesus adalah mempelai laki-laki kita. Nah, ini kita perlu paham. Nah, itu kadang-kadang Muslim kalau membaca Alkitab kita nggak paham-paham Miss Esther. Mereka pikir apa sih ini kawin-kawin gitu ya. Iya, Gitu, mereka itu akhirannya mereka menyimpulkan dengan Shalom Kak Karin. Mereka menyimpulkan dengan pikiran kotornya mereka. Makanya muncul ya kayak Julius HMC itu kan. Ketika kita bicara hubungan yang intim dengan Tuhan, itu pikirannya mereka ditempelin ke itu, disambungkan dengan kawin itu. Nah, Itu yang terjadi, Salam, memang ya. mereka nggak ngerti. Oke. Kita nanti. Ini Bu Sophie, Bu Esther, Pak Leon, ada si kakak Karin nih ya. Salam kakak. Nah, ini kesempatan kakak nih untuk perkenalan atau mau bertanya sama Bu Sofiatul supaya tambah kuat imannya nih. Apa yang Bapak yang kakak masih mau tanya aja bebas sama Bu Sophie nih. Bu Sophie juga udah paling seneng nih. Ya, kakak bisa kenalan dulu lah. Salam kenal Kak. Salam kenal. Kak Karin ini ngomongnya lama Bu Sophie. Kak Karin ini udah ke gereja 2 bulan ya Kak Karin ya? Iya. Iya. Nah, Wah, cerita dong Kak Karin. Kak Karin dari Muslim atau bagaimana? Iya. Oh, ya. Ya, silakan. Kadang mau nanya itu ntar kalau udah berhadapan sama orangnya terus ngeblank. Santai. Tadi Kakak. penjelasan itu Kak Karin ngerti ndak? Baru masuk Nangkep Kak. nggak? Oh, baru masuk. Oh, iya. Jadi kadang sih nyimak di bawah gitu kalau udah ini. Tapi barusan masuk. Ya, ini kesempatan kakak Karin ya untuk menambah pengetahuan atau mana yang bikin kakak kagak ngerti atau ingin kayaknya ini mesti di ini ya. Ini ada Bu Sophie, ada Bu Esther, Pak Leon gitu. Kalau mau tanya baptis sekarang boleh Kak Karin? Ya, itu. Oh iya. Mau nanya ini kok di gereja saya kok nggak ada salibnya ya? Ya lu sumbangin salibnya, nggak usah ada patungnya. Emang beda gitu. Karin, di gereja saya aja jangankan patung, salib, gambar Yesus nggak ada, salib juga kagak ada. Iya, kalau yang ada patungnya itu apa berarti? Apa ya itu ya? Bukan Ya Kristen nggak apa-apa juga. lah, itu cuman kesenian. Kan indah juga. Lah kalau gereja gue kan emang kosong, nggak ada apa-apanya. Cuman di gereja aku tuh malah bendera bangsa-bangsa loh, coba bayangin. Salib nggak ada. Salib nggak ada. Memang gereja saya dulu memang nggak ada, gereja saya memang nggak ada patung ya. Tapi salib juga kagak ada di gereja saya tuh. Adanya malah bendera sama alat-alat musik begitu doang. Maaf Kak, kalau pernah itu lewat di jalan gitu, perasaan ada itu Katolik apa gimana ngomongnya? Bukan. Yang ada salibnya apa gitu. Ya, kalau Katolik memang suka ada ornamen-ornamen tersendiri Kak Karin. Karena mereka pengaruh Eropa ya, pengaruh Roma. Kalau Beda juga gitu ya. iya, di Roma kan itu mereka memang patungnya cakep-cakep ya. Memang Gedungnya juga bagus, gerejanya Kembang. Bu Esther. Waduh, megah banget. iya, di sini. gereja. Sebenarnya
Iya, kalau cuman ukiran terus gambar-gambar dinding itu bagus sekali loh. Di Eropa itu gereja bagus-bagus. Waduh. Saya nggak anti kayak begitu. Kan bukan kita sembah, tapi justru kita kagumi, betul nggak? Iya, Dinding-dindingnya itu itu kan penuh nilai gambaran ini, ukiran apa? tuh nilainya Seni. tinggi itu. Ya, seni. Iya. Inilah kalau teman-teman mau lihat ya video orang atau datang sendiri lihat sendiri, kalau orang lagi misa itu ya patung mau dipunggung-punggungin sama mereka juga nggak masalah, tetapi kalau yang menyembah tentu tidak dipunggungin kan tuh patung-patung, ya nggak sih? Iya, itu hanya ini aja kok, hanya simbol. Jadi Iya, kalau itu kan banyak kan di gereja itu hanya simbol. Itu patung yang tuh jadi- ada di belakang mereka gitu. Nah, memang kita perlu dengar sih mereka itu apa sih maksudnya itu gitu. Tetapi sejauh yang kita tanya ya mereka enggak, itu mah enggak nyembah itulah, jawabannya selalu begitu. Ya enggak lah, itu hanya simbol, Bu Esther, simbol aja. Jadi Iya. memang waktu Jadi- itu kan eh, pelukis-pelukis ya, pengukir-pengukir atau pembuat-pembuat itu mengekspresikan gitu kemampuan mereka. Kalau Gitu budayanya itu aja. Katolik memang agak berbeda ya. Kalau di kampung saya rata-rata gereja Katolik itu memang gereja Katolik selalu permanen ya, gedungnya tuh bagus gitu ya. Kalau di kampung saya cenderung pakai bata merah rapi gitu, pakai bata merah dindingnya. Jadi kesannya sejuk begitu kalau di tempat saya ya. Iya. Nah, Gitu. Kakak Karin, apa nih yang membuat kakak minta saran mungkin supaya lebih apa sih menghadapi mereka yang pengolok ya, pengejek, penghujat terhadap diri kakak nih. Maksudnya itu kak, poinnya sebenarnya kalau kakak mau ini. Iya, terkadang saya kan ya biarpun tapi kadang terpancing emosi, tapi ya kadang aku pingin udahlah gitu ya, ngalah aja gitu. Iya. Jadi memang ada beberapa hal yang harus kita tanggapi, ada juga yang tidak gitu Karin. Jadi yang penting jadi orang Kristen itu menyerahkan diri kita aja sama Tuhan ya. Kehidupan kita sama Tuhan agar kehidupan kita ini menjadi lebih baik gitu. Jangan kita menjadi orang Kristen ya berubah menjadi tidak baik, intinya gitu. Jadi sepengalaman saya dan saya sering mengatakan di beberapa forum, artinya lebih penting kita untuk mengaplikasikan ajaran Kristus itu sendiri gitu Karin, ketimbang kita masuk ke dalam dunia apologet yang kita belum banyak menguasai ya. Jadi menurut saya iman itu aplikasinya lebih penting gitu aja. Karena di dalam Kristen itu yang saya alami, yang saya rasakan ya oleh saya sendiri, bahwa memang Tuhan itu hidup gitu. Dia memberi bukti ya, dia memberi janji. Dia bukan Tuhan yang pembohong. Dia rencananya atau rancangannya itu indah buat kita gitu. Jadi itu memang harus kita imani bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar gitu. Jadi hidup kita itu akan mendapatkan pengarahan, tuntunan semua dari Dia untuk kebaikan kita ke depan ya. Semua apa yang kita inginkan ya, apa yang kita mau, bawa dalam doa Karin. Biar kita belajar untuk berkomunikasi, karena kalau nggak kenal kan nggak sayang. Begitu juga Tuhan, kita harus sering berkomunikasi, berdoa, meminta sama Tuhan apa sih yang kita inginkan gitu. Jadi Tuhan kita ya memang Tuhan yang baik ya. Dia akan memberikan segalanya buat kita. Nah, kalau saya mau kasih ayat, ya itulah dari Matius ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu.
Semuanya loh Karin, semua loh. Ya, hal keuangan, keluarga, semua akan ditambahkan yang baik oleh Tuhan. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Bang Yon. Sekaligus saya juga izin turun nih. Ya, Balik terima kayaknya. kasih Oke. Pak itu. Bu Esther, Bu Sophia, Pak- Karin ya. Yo, selamat sore. Salam Pak Len. Yo. Ya, silakan Kak Karin. Kak Karin bebas bertanya itu. Ada Bu Esther, ada Bu Sopiatul tuh. Apa yang untuk menguatkan kakak nih ya, untuk menguatkan kakak, apa sih kakak bisa minta saran atau bisa minta pengajaran sedikit dari Bu Sopi dan Bu Esther nih. Kan sama-samaannya berapologetnya kemana-mana. Nah, mumpung di sini nih, atau kakak bisa follow ya, bisa berkenalan lebih lanjut ya sama Ibu Esther gitu. Ya silakan kakak, bebas di sini kak. Yang Kak Sofi. Mana ya? Silakan kak, Belum follow. bicara aja kak. Bebas buat kakak. Kok suara saya kecil ya? Teman-teman, suara saya ada nggak nih teman-teman? Kecil. Hah? Kecil ya? Heeh. Kok kecil ya? Sebentar. Oh, pantas. Oke. Ya, silakan Kak Karin. Oh, iya itu Kak. Tanya gimana berseru kepada Tuhan. Siapa itu? Tanya aja Kak. Yang masih. Iya aku suka. Halo? Bebas aja, kakak ungkapin aja hal-hal apa yang kakak belum mengerti atau gimana. Terserah kak. Kalau saya menyarankan Karin ya, coba deh dilihat apa Al Hayat Ministry itu ada yang ringan-ringan ya. Mau yang full juga boleh, mau yang simple-simple juga ada itu. Di playlistnya Bu Sofi itu cukup sekali untuk apa pembelajaran ya seperti itu. Coba saja deh seperti itu. Kalau ada waktu, diputar dengerin seperti itu, terus renungkan begitu. Sembari nanti kalau ada referensi Alkitab ya dibuka juga. Gitu ya Karin ya. Iya Kak. Iya, semangat seperti yang di VT. VT-nya keren-keren. Sini ketemu Bu Sofi gak usah takut, Bu Sofi baik. Bu Esther lagi gitu. Sering-sering ikuti Bu Esther juga. Sambil tanya-tanya, kalau enggak ya tempatnya Bang Ion begitu ya. Iya. Mm-mm. Saya nyimak dulu lah. Nggak tahu mau nanya apa. Ya, enggak apa-apa Kak Karin. Yang penting Kak Karin udah punya ketetapan hati ya. Cepet dibaptis. Iya. Belajar ini hubungin orang gereja ya. Ini kan besok ke gereja tuh. Iya Kak. Ngomong, perkenalkan diri. Ntar pasti Nanti disambut dibimbing ya. mereka. Kak Karin ke gerejanya polos-polos aja, datang doang gitu, dengerin, hatinya tersentuh, ngikut gitu aja. Tapi belum dilayani secara khusus Iya. untuk dibaptis gitu. Ya kurang peka kali. Biasanya kalau di gereja saya, tapi gereja saya juga besar banget sih ya. Kalau dulu waktu masih kecil ada orang baru memang di ini, tapi kalau gerejanya memang udah puluhan ribu, emang agak-agak repot. Iya, gitu Enggak, kadang-kadang ini memang. Bu Sopi, saya bilang ya, karena si kakak Karin ini putih, cakep, jadi pekerja gereja pasti bilang, wah dia udah Kristen deh, Iya. jadi nggak usah disapa lah gitu. Dikiranya Iya, udah tamu Kalau saya- doang nih gitu. Iya, kalau saya sih nih Bu, begitu saya dilihat nih, walaupun udah Kristen tuh kan nih,
begitu gereja lain tetap aja ditanyain, Bapak dari mana gitu, beda. Beda. Kalau kalau saya Makanya, biasanya ya, kalau saya Pak Ion biasanya kalau ke gereja kan saya suka pergi ke gereja-gereja baru, terutama kalau lagi pergi jalan-jalan gitu kan. Nah, itu pasti ditanya siapa yang di sini baru kali ini bergereja di sini, berdiri atau angkat tangan, macam-macam. Nah, aku itu biasanya Ya, berdiri, emang begitu angkat dulu. tangan gitu. Itu sih enak Bu, kalau saya langsung Iya, saya datengin juga ya, satpam. sampai akhirnya bosen nih. Di tempat saya belum ada kayak Begitu gitu. mau masuk Jadi cuman gereja, kalau nggak ya. berangkat kemarin itu yang apa pernah saya cerita itu, berarti ada yang merhatiin gitu, ada yang nanya kenapa nggak berangkat 2 minggu gitu kan, Oh iya. lagi gak enak badan tah. Waduh, puji Tuhan ya. Ya, itu nah jadi perkenalkan aja kakak aja yang nyosor ya, Kak Karin. Ya, aktif lah kakaknya. Nih Kak Alisa Kan ini saya bilang kayaknya kalau Muslim, saya Pak Ion. pekerjaannya juga saya nggak nanyain lah. Iya, kalau saya pekerja nggak nanyain kakak lah, orang putih udah, wah itu udah Kristen deh, udah pasti deh gitu. Padahal putih nggak putih mestinya ditanya. Saya sampai bosen loh Bu Esther. Saya sampai bosen ketika saya kan saya sering pindah-pindah tuh ya. Ini begitu saya masuk pasti ditanya nih. Begitu saya masuk lagi pasti ditanya nih gitu, angkat tangan ya. Tapi intinya ketika ada orang baru ya, itu pasti didoain sama gereja situ ya. Atau dikasih apa? Dikasih lembaran-lembaran lah. Nah, ini kita sapa dulu Kasih nih Kakak lembaran Alisa nih. ya. Iya. Kakak Alisa dari Malaysia nih, Bu Esther. Bu Sopi. Ya, salam. Salam serumpun katanya Pak Anas. Salam serumpun Kak Alisa. Iya, Oh, Kak Alisa ini mau Kristen dong ya? Kristen. Bukan. Kristen. Oh iya. Iya. Boleh nanya tak? Sebab di Malaysia kalau kawin campur tidak dibenarkan. Apa di Indonesia ada kawin campur Islam dengan Kristen? Benarkah? Ada sih tetapi sulit. Biasanya ke luar Tapi negeri. ya janganlah kawin campur. Kawin campur bikin apa namanya? Kita satu gereja aja itu problem, apalagi kawin campur. Ini nyusahin diri sendiri itu. Kalau saya sih setuju lah jangan kawin campur. Repot. Anak-anak yang dari keluarga lahir kawin campur pun terombang-ambing. Iya betul. Itu. Karena Tetapi secara prakteknya di Indonesia ada. ada. Oh, nanya aja. Iya ada. Kalau di Malaysia di penjara kah Kak Alisa? Tidak di penjara tapi tidak dibenarkan langsung. Oh, Mesti mengikut Muslim lah. Kalau dia Kristen dan Muslim, yang Kristen harus ikut Muslim. Jadi di Indonesia juga seperti itu kayak saya rasa ya, Miss Esther ya, dipaksa juga Iya. ya kan? Betul. Iya, secara betul. ini Nggak dipaksa. boleh nggak boleh beda agama, nggak boleh. Nah, ada kalau undang-undang. ternyata dia milih nggak ke Muslim, oh nanti viral itu udah. Udah ada itu kayak gitu. Viral sampai heboh se-Indonesia. Nah, kalau yang Muslim jadi pindah ke Kristen itu langsung wah heboh, diusir lah sama orang tua, bla bla bla. Iya benar. Gitu. Bu, ada yang mau nanya Ibu kasih pelajaran tentang Mesias yang di Israel, Bu. Ini Lisa, Bu Lisa ya. Bu Lisa, Cici Lisa kalau suruh naik nggak mau naik. Iya. Nanti kalau ada yang naik saya diturunin aja nggak apa-apa. Nggak mau naik itu Lisa. Wah itu ini lama juga, teman lama juga Cici Lisa ya di Telegram. Bahkan sering masuk juga di WA FM kok.
ya kakak Alisa sama kakak Karin ya kan, saya bilang ini mumpung ada Bu Sophie, Bu Esther, Pak Petra, silakan untuk bertanya ya apa nih yang apa, satu untuk menguatkan ya, untuk menghadapi atau menjawab tentang keimanan kita gitu, atau ada ayat-ayat Alkitab yang bikin belum mengerti gitu, kakak Alisa sama kakak Karin. Tidak tahu mau nanya apa. Kalau mendengar banyak dari dengar. Ya. Kalau kakak Elisa sih ya, kakak Karin sih ya, harus lebih kuat aja nih ya, semangat ya, dan juga yang tukang-tukang mengolok kalau bisa sih dihindarin aja kayak, walaupun orang terdekat ya. Kalau Alisa sendiri sudah menikah? Sudah. Oh, sudah. Tapi suaminya Muslim atau Kristen? Kristen. Oh, puji Tuhan. Kalau Kak Alisa katanya dari ateis ya Kak, tak beragama ya kan kayak Alisa ya? Kalau nggak salah waktu itu ya. Saya panggil pagan, bukan ateis. Pagan. Tak tahu apa itu ateis. Oh, pagan. Pagan. Iya. Iya. Suami Malay atau Hindu? Kami suku kaum di sini, Oh. tradisi di sini. Jadi Borneo Pak. Borneo. Iya, Oh, Borneo. Pak. Why not Petra? bukan Melayu, Asli Borneo. Bukan Melayu kalau orang Borneo. asli di Borneo. Oh, mungkin ini kali ya, kalau di sini bilangnya kepercayaan kali ya. Apa suku Dayak kepercayaan. begitu? Oh, begitu. Dayak. Oh, iya Pak, iya Dayak. iya. Seakan-akan Dayak lah, tapi bukan Dayak. Iya, tetap beda ya, tetap beda. Cuman agak mirip-mirip gitu ya. Ya, mirip-mirip. Kepercayaan dia pun ada macam itulah. Iya, orang Dayak pun banyak suku Dayak itu, Dayak A, B, C dan sebagainya banyak. Ada nanya saya bangsa apa, saya bangsa Tionghoa dan orang asli Borneo. Kami dipanggil dusun. Dusun. Iya, dusun. Kadazan. Ngerti saya bahasa sana. Lain kali datang ke Sabah. Iya benar. Jalan-jalan ya. Iya. Banyak orang Indonesia di sini, tapi mereka jadi pembantu rumah ya. Orang Toraja. Oh iya. Silakan nih kakak Kairin, kesempatan nih kakak, nggak usah malu-malu ya sama Bu Sophia, sama Miss Esther, tentang tadi yang kakak tanyakan tuh apa, Markus 12 ayat 26 ya tadi ya. Tadi saya udah jawab tuh ya, kakak ada di bawah ya. Mungkin Ibu Esther bisa Ini bisa Muslim. bisa Gimana, dijelasin Pak? Bisa dijelasin, tadi kakak ini nanya ya sama saya, Markus 12 ayat 26 ya, tentang siapa sih Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tadi saya udah jelasin. Itu Allah yang paling tinggi dari semua Allah yang sejati, Allah yang benar, yang berkuasa. Itu dia yang kita kenal dengan Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh. Allah yang mampu menyatakan diri, bukan yang cuman ada di cerita, ada di kitab, tetapi itu Allah yang benar-benar nyata ya.
Itu bedanya Allah kita dengan Allah-Allah yang lain yang ada di dunia ini. Gitu. Ya, Allah-Allah berhala yang disembah bangsa-bangsa. Iya, betul. Itu ada di 1 Tawari 2 ya, 1 Tawari 2. 1 Tawari 16 ayat 26. Itu Allah bangsa-bangsa berhala. Gitu. Beda. Kadang-kadang teman kita suka sama-samain ya. Kita harus tegas mengatakan tidak, bukan dia tuh. Allah kita itu roh. Tadi Bu Sofi udah jelasin tuh ya. Allah kita roh. Dia tidak bisa dihitung malah. Kalau orang bilang Allah kita 1 tambah 1 tambah 1 gitu, itu yang melakukan itu mereka, bukan kita. Orang Kristen nggak pernah menghitung Allah. Itu harus jelas kita omongin tuh. Iya, Bu. Hanya mereka yang bisa menghitung Allah mereka. Kalau kita tidak bisa. Allah kita kan roh. Siapa yang bisa menghitung roh? Mau nggak kelihatan? Yang bisa dihitung tuh batu, kelereng, jari tangan kita. Itu bisa dihitung. Zat-zat yang ada di depan ini kita lah yang bisa kita jangkau. Itu bisa dihitung. Kalau Allah kita tidak. Kita harus sepakat tuh, harus jelas-jelas ngomongnya ke teman-teman kita yang lain ya, yang nyamain ya. Oh, Allah yang disembah Abraham, Ishak, Yakub. Itu jelas. Itu yang menyatakan diri, yang pernah memberikan janji kepada Abraham akan memberkati keturunannya, yang pernah duduk bareng, makan bareng dengan Abraham. Nah, itu Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itu yang menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Itu dia menyatakan diri dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Itu kita harus ngomong jelas nih ya. Ini PR kita nih teman-teman. Jangan tenang-tenang kita, karena udah terkontaminasi dunia ini oleh iblis. Merasa Allah SWT itu sama dengan Allah Abraham, Ishak, Yakub. Itu beda. Ya, itu PR kita. Setiap kita berhadapan dengan mereka, kita harus nyatakan beda. Gitu. Supaya apa yang selama ini sudah terekam, bahkan dalam diri teman-teman saudara-saudara kita orang Kristen, itu mereka aware, mereka sadar, oh beda. Allah yang di sono tuh nggak mampu menyatakan diri. Hanya katanya dia karena dia menganggap manusia itu rendah. Enggak, Allah kita tidak menganggap manusia rendah ya teman-teman ya. Allah kita justru menunjukkan betapa berharganya manusia ini melalui Yesus Kristus. Ya, ini kita harus, orang-orang kan suka bilang begini, Tuhan kalian apaan? Mana masa iya sih mungkin Allah keluar dari alat kelamin wanita gitu. Itu karena mereka merendahkan karya ciptaan Allah. Kalau mereka nggak punya kelamin itu juga mereka punya masalah sebenarnya. Cuman otaknya mereka nggak nyampe ke situ, mau merendahkan saja. Jadi kita harus katakan di depan Allah kita sangat berharga. Manusia sangat berharga. Ya, mereka menganggap rendah, itu pemahaman mereka. Karena Allahnya mereka, entah siapa itu Allah mereka itu ya, junjungannya mereka kah atau nabi mereka, menganggap manusia itu rendah dari apa namanya, air mani yang hina. Kalau orang Kristen nggak pernah mengatakan air mani yang hina, tidak ada dalam ajaran Alkitab. Itu jelas teman-teman menunjukkan bahwa Allah kita memandang kita sangat berharga, sementara di seberang sono ndak hina. Gitu. Ini PR buat kita ya teman-teman ya. Ya, Bu. Itu dia Bu Kak Alisa. Oh, Bu Sofi mau nambahin tadi ya? Enggak. Ya, jadi teman-teman perlu tahu bahwa Allah kita yang kita sembah itu tidak sama dengan Tuhan negeri Mekah di Islam. Nah, kebanyakan saya lihat jadi mualaf dari kesaksian mereka. Oh, ternyata ketika buka Tuhannya Kristen kan di Alkitab bahasa Indonesia nih, Allah. Oh, berarti Muslim sama juga Tuhannya Allah.
Ya sama dong Tuhan kita Allah SWT. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dangkal ya. Akhirnya ini tugas berat bagi kita. Tetapi buat saya teman-teman, saya tidak fokus kepada debat. Ya, makanya saya enggak, ini saya nantang-nantang debat, enggak. Silakan kalau mau masuk. Saya lebih fokus pada pelayanan orang-orang Kristen ataupun Muslim yang bertanya. Karena kalau mereka polemikus ya, semacam Zuma, semacam yang lain-lain, itu mereka itu memang bukan untuk belajar. Jadi kita mau jawab apapun, itu justru hanya menimbulkan emosi jiwa. Tapi justru orang-orang yang mau belajar, yang cari kebenaran inilah yang harus kita fokus ke sana. Yang harus kita sadarkan mereka, lu tuh yang lu percaya itu keliru loh, pola pikir lu tuh salah. Kayak tadi satu bapak yang masuk ke sini dari Malaysia itu ya, Bang Ion ya. Saya percaya Bu Sof, lahir dari Muslim teman-teman, keluarganya Muslim. Tapi dia sendiri nggak bisa baca Quran dan nggak tahu artinya. Tapi dia berkata, kalau aku mendengarkan Quran hatiku sangat tenang, terharu katanya. Tapi bapak tahu artinya? Ya enggak. Jadi Bu Sofi tahu kan seperti mendengarkan musik itu lagu, yang penting hati kita tenang walaupun kita nggak tahu artinya. Yang penting beriman. Nah, padahal Alkitab berkata apa? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan Yesus berkata, kebenaran yang kamu ketahui. Kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Dan jadi bagaimana kamu bisa merdeka dari hukum maut dan hukum dosa? Bagaimana kamu bisa terbebas dari budak iblis, budak dosa? Kalau kamu nggak tahu kebenaran, artinya aja kalau nggak tahu. Jadi Tuhan nggak pernah suruh kita menghafal, yang Tuhan suruh adalah merenungkan. Renungkanlah Taurat ini siang dan malam, ajarkanlah itu berulang-ulang kepada anak cucumu. Tapi Allah di dalam Quran, surat Al-Baqarah, ayat berapa ya kemarin saya temu? Kamilah yang membacakan ayat dan kamilah yang mengulang-ulanginya. Jadi kadang-kadang saya Muslim itu baru nanya, udah gue jelasin, gue ulangin lagi. Kenapa? Kalau gue pikir-pikir, oh ya pantas ya. Kenapa pertanyaannya gue udah barusan jelasin, nanya kemarin di seharian ya kalau nggak salah ya, seharian tuh hampir seharian muter di komal manapun di TikTok. Pertanyaannya sama. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Nah, gue heran. Itu aku di tempatnya Pak Toro, Muslim pertama naik, Yesus Tuhan katamu. Ya, Yesus Tuhan. Siapa yang mencabut nyawa Yesus? Udah kita jelasin tuh, udah dijelasin sama teman-teman. Ada orang kedua naik, pertanyaannya sama. Lu tahu nggak? Dia turun, ada anak ketiga Muslim naik, pertanyaannya sama pula. Maria ibu Yesus. Yesus siapa yang cabut nyawa Maria? Lalu siapa yang cabut nyawa Yesus? Yesus bunuh diri. Saya pindah komal nih. Dari tempatnya Pak Toro ke siapa ya? Kemarin kalau nggak salah ke Kaisar ya kalau nggak salah. Nanyanya sama lagi, siapa pencabut nyawa Yesus? Pantesan aku bilang, Allah mau aja jengkel sama kau ya. Kamilah yang membacakan ayat Quran dan kamilah yang mengulang-ulanginya. Aku disuruh ngulang-ulang terus. Gue bilang, gak mau gue jawab. Lu dengerin aja video gue. Malas gue jawab berulang-ulang. Emangnya gue Allah? Kamilah yang membacakan ayat dan mengulang-ulanginya. Lu kayak penyiar bioskop aja. Itu Allah kurang kerjaan, Bu Sofi. Tapi ada loh Bu Esther nih ya, kalau nggak percaya aku cari nih Quran surah Al-Baqarah sih. Kamilah yang membacakan. Gue pikir-pikir, oh pantas kalian tuh RT6 tuh bolot laganya. Jadi dijelasin sekali, kagak ngerti-ngerti. Mesti diulang-ulang, Miss Esther. Jadi maklum ya. Ngapain itu Allah mengulang-ulang ayat? Tapi Ngapain dia sistemnya mereka kan ngebacain? keyakinannya begitu, diulang-ulang. Baik doa, baik tata cara, dan perkataannya. Daripada dia ngulang-ulang, kenapa dia nggak jelasin dengan terperinci aja? Karena Allahnya sudah ngerti kalau mereka itu memang ya itu dam itu. Ya mau bagaimana? Ya kemarin gue di komalnya Kaisar gue marah-marah kan tuh bolot banget sih. Barusan aku mengatupkan mulut, tangannya sama pula. Gue bilang gue nggak mau ah. Emangnya gue Allah, Kamilah membacakan ayat dan mengulang-ulanginya. Lu putar lagi video ini, dengerin, bolot. Aku bilang gini, kalian tuh ngemilnya apa sih? Ngemilnya tuh salmon, biar otaknya tuh cepet nangkep, jangan ngemil micin. Bu Sofi marah-marah mulu, katanya, iya bolot banget kalian tuh kayak penjaga gedung bioskop kalau ngomong musik diulang-ulangin. Gue bilang kalau lu di kantor gue gak kepake lu. Di sekali perintah sama bos ya, kan 5 menit lagi balik. Bos tadi gue lupa perintah lah. Apa bos coba ulangin? Sekali, ya kan? Keluar lagi. Gak ada 5 menit dia balik lagi. Bos, sorry bos, tolong diulangi lagi bos perintahnya. Oh dipecat lu lama-lama 3 kali. Iyalah.
udah bertaring itu kalau udah begitu. Coba teman-teman, itu yang tahu ada ayat itu yang Allah membaca mengulang-ulang itu siapa ya, yang muslim yang di bawah? Penasaran saya. Iya, itu ada pasta. Aduh, saya naikin ya pasta nih. Ya, itu di mana tuh, Bu? Ya, pasta mungkin tahu kali ini ya. A2, bentar gue cari dulu nih. Iya. Apa benar tuh pasta? Ya, ini di YouTube-in ini sih nih jaringannya saya nggak kuat nih kalau langsung ke ini nih. Tapi Kalau direkam di nggak, Zoom Pak? enak. Bang Ion direkam nggak, Bang? Enggak, kalau di Zoom saya ngambilnya bagus. Kalau di Zoom ngambilnya bagus. Ini kan langsung. Kalau langsung kayaknya Iya. berat nih TikTok. Kalau di Zoom bagus. Ini pada yang di live chat pada pada ketawa. Nah, itu Kakak Karin yang di live chat video YouTube Bu Sopiatul itu banyak yang mendoakan Kakak Karin tuh. Supaya tetap semangat ya, tetap setia dan tetap belajar baca kitab tuh di channelnya Ibu Sopiatul tuh. Nah, itu didoakan Kakak Karin tuh ya. Itu banyak yang mendoakan Kakak. Makanya sekarang Kakak ya, makanya sekarang Kakak punya ini ya apa? Punya keluarga baru lah walaupun di dunia maya. Ya, Pak Asta. Kenapa Allah mengulang-ulang gitu membacakan? Ada di mana tuh Pak Asta? Ya, Pak Asta suaranya hilang lah. Gimana? Iya dong Pak Asta, ayat yang Allah membacakan berulang-ulang itu ayat di mana Pak? Ini tadi bahasnya itu ya? Saya baru masuk soalnya. Bukan, ini ditanya di manakah ayatnya di dalam Al-Quran bahwa Allah mengulang-ulang membacakan gitu. Ada gak narasi seperti itu, Pak? Narasi seperti itu sebenarnya saya belum pernah dengar. Tapi kalau membacakan gini di surat Al-Isra yang terakhir, saya ayatnya. Di Al-Baqarah, bentar gue cari ini. Ya, bentar. Oh, Bapak salah surat nih. Ya, saya Al-Baqarah hafal, tapi ini maksudnya yang dimaksud berulang-ulang itu yang mana ya? Kalau di dalam surat Kalian tuh bolot, dikasih tahu sekali nggak ngerti, makanya harus diulang-ulang. Makanya kalau nanya sama gue juga begitu, penjelasannya minta diulang-ulang. Sekarang gue tahu dari mana akarnya, ternyata Allahnya sama nih. Bolot sih kalian, dibacain berulang-ulang nggak ngerti-ngerti. Bu Sofi kayak wakilnya Allah. Gue bingung kok pada waktu di kitab Taurat nggak ada ya Tuhan ngomong begini, Musa, akulah yang membacakan Taurat dan mengulang-ulanginya untuk kamu. Malah di kitab Ulangan itu Musa tuh yang menulis hukum-hukum Taurat kepada generasi baru. Memang ada kitab Ulangan. Kerjaan seperti itu masa dikerjain, yang nggak mutu banget lah Bu Sofi. Bentar gue lagi cari. Kemarin ketemu waktu ini gue menjelajah surah 2. Ini kok sekarang hilang lagi ya, bentar. Ya, kenapa Pak Asta? Kalau di surat Al-Isra ayat 106 itu kan gini, wa Qur'anan faraqnahu li taqra'ahu 'alan nasi 'ala mukmin wa nazzalnahu tanzila. Allah, jadi kami turunkan berangsur-angsur. Bukan itu. Di surah Al-Baqarah kok. Mana aku baca, bentar. Bentar. Ya, yang buat nonton di YouTube-nya, YouTube Bu Sophie atau di YouTube saya, ya mohon maaf ya, jaringannya agak tersendat-sendat nih. Satelit dari langitnya mungkin lagi kehujanan. Coba Ya, ya Pak Ion ya. Ya,
Ini ada pasta lagi nih. Ternyata ada pengagum pasta juga, pada seneng deh pasta di YouTube juga ya. Ya, makasih. Atau mungkin Mas Bobi itu mungkin gini. Emang ngebetoin lo. Pasta iya. Pasta, Halo? kok tahu pasta Iya. seneng? Iya, ini saya jujur ya. Di live chat itu ada pasta lagi ya, baru masuk udah diinin lagi sama Bu Sophie tuh. Itu ada, berarti iya. udah kenal sama pasta. Iya. Kan semalam saya YouTubein juga di Bu Esther, kemana mental Bu Esther. Oh iya. Atau mungkin yang dimaksud Bu Sofi yang berulang-ulang itu maksudnya Sabul Masani itu 7 ayat yang berulang-ulang mungkin. Itu ada di surat Al-Baqarah. Benar, gue tuh kemarin baca, tapi gue nggak simpan ininya, gue nggak ini jadi. Iya, iya teman-teman, pasta ketawa lo dikagumin sama penonton Bu Sophie. Nggak tahu dikaguminya apa, pasta ntar kalau saya bilang ini lah. Cuma pasta orangnya nggak tersinggung ya. Iya, iya. Jadi terserah penonton mau apa, yang penting kita enjoy aja gitu loh Bang Yon. Betul ya. Ya, sama siap stres lah ya. Siap stres gak nih? Nggak ada stres. Nggak ada. Oh, ke ini dia nih, teman-teman muslim mestinya belajar nih dari pasta nih ya. Ya, kita ini orang-orang beriman Bang Yon, jadi tidak boleh stres. Orang beriman. Enggak, yang saya bingung tadi pejuang iman ya masih ngotot ketika saya bilang pasta percaya loh agama Buddha, Hindu ya, agama-agama lain itu diturunin sama Allah. Wah, masih ngotot. Enggak, pasta nggak ngomong begitu nih. Ini kebetulan ada pasta ya. Orang jelas kok pasta ngomong seperti itu, percaya ya. Maksudnya pasta percayalah ya. Nggak mungkin seorang manusia membawa suatu pemikiran atau agama-agama kalau bukan dari Allah. Betul nggak pasta? Betul nggak pasta ngomong Atau begitu? mungkin yang dimaksud Bu Sofi itu mungkin surat Ar-Rahman itu mungkin. Apa, bacain. Surat Ar-Rahman itu kan gini, surat Ar-Rahman itu ada ayat fabi ayyi alai rabbikum tukadziban itu diulang-ulang sampai 31 kali atau berapa ya? Itu diulang-ulang terus di surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu surat berapa ya? Ya, surat Ar-Rahman. Nikmat mana lagi kah yang kau dustakan, nikmat mana lagi kah yang kau dustakan, gitu terus kan itu? Ya itu. Surat Ar-Rahman. Lagi. Ngapain tuh Allah ngomong berulang-ulang? Bukan itu. Yang aku maksud bukan itu. Sebentar aku masih nyari nih. Mungkin yang dimaksudkan begini, apa sih, Allah memperingatkan umatnya sampai diulang-ulang supaya ngerti gitu. Mungkin. Tapi sebenarnya gini, konsep Al-Qur'an itu menurut pandangan muslim itu sami'na wa ata'na aja. Jadi terserah Allah mau mengulang berapa kali, mau itu terserah Allah gitu aja. Nah, sekarang kita pengen tahu dulu nih. Tadi temanmu naik ke sini. Pertama dia penganut bumi bulat. Habis itu nggak ada 5 menit dia menjadi penganut bumi datar. Nah, Anda bumi datar apa bumi bulat nih? Oh, kalau saya bumi bulat, Pak. Berarti udah kafir dong lu, udah murtad dari Islam. Ya, itu banyak sekali tuduhan-tuduhan tentang Islam itu meyakini bumi datar karena ada ayat-ayat surat Al-Baqarah, kemudian surat Qaf, itu maknanya bukan itu. Gak ada keterangan. Coba aku putarin dulu ya, Pasta denger dulu ya. Ini fatwa ulamamu ya, kamu denger dulu ya. Nih, dengerin nih. Bumi itu bulat atau datar. Karena kita orang katakan bumi ini bulat. Dari dulu kita dicekoki dengan teori NASA itu, langsung kita berkeyakinan bumi ini bulat. Dulu siapa yang ragu bahwasanya bumi itu bulat? Sekarang saya pun ragu. Pas ada ulama berdasarkan ayat dan hadis menyatakan bumi ini datar, diketawain.
Nah, yang lalu disalahkan ayatnya, disalahkan hadisnya, disalahkan agamanya. Dari mana kelihatan bulat? Nggak tahu juga Anda kelihatan bulat dari mana. Bahwa bumi itu bulat itu kebohongan NASA yang sekarang mulai dibongkar. Dulu saya tidak akan ragu bahwa bumi itu apa? Bulat. Sekarang Anda meragu nggak? Dia mulai ragu, ada flat earth kata mereka, banyak videonya di mana? YouTube dibantah, semua mengatakan kalian dibohongin. Dengan penjelasan sangat ilmiah yang sekarang membantah teori NASA tersebut, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, para ulama-ulama salaf, dan bahkan Syekh Utsaimin, Lajnah Fatwa Arab Saudi memfatwakan siapa yang mengatakan bumi ini bulat, maka dia sudah menjadi kafir. Murtad. salah satu di antara yang menekankan demikianlah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala, sampai menulis buku khusus tentang hal itu, bahkan sampai menyatakan siapa yang tidak percaya tentang bumi ini datar, dia kufur. Bumi ini adalah datar. Itu fatwa para ulama. Ya, fatwa Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Lebih baik ditertawakan oleh manusia daripada bertolak belakang dengan keyakinan yang diterangkan dalam ayat. Ternyata al-ard flat ternyata. Bumi ternyata apa? Ya. Berdasarkan beberapa nas ayat dan hadis, bumi ini datar. Nah, gimana nih? Pak Asta ternyata segera dibaptis, udah murtad ya. Iya. Itu kayaknya pendapatnya ulama-ulama Wahabi itu. Jadi memang teman-teman Wahabi itu memang cenderung ortodok ya. Dia cenderung Ulama-ulama Salafi, Anda tahu nggak ulama-ulama Salafi? Itu Iya, adalah itu- perkataan nabimu sendiri, bahwa bumi itu datar Iya. itu perkataan nabimu. Jadi itu teman-teman Salafi itu memang dia dia agak kolot memang. Teman-teman Salafi itu kan dia ngiblatnya ke Arab Saudi yang sekarang. Tapi Arab Saudi sendiri nggak kayak gitu. Ulama-ulama salaf itu yang awal-awal yang masih sahabat-sahabat nabimu sendiri. Jadi mereka tuh ngerti Sofi. banget apa yang dimaksudkan dengan nabimu ketika mengatakan bumi itu datar. Ya beda loh. Salafi sama salaf itu beda. Salaf itu beda. Kalau Salafi itu nisbatnya ke Wahabi. Wahabi itu. Bukan Wahabi, Tapi kalau- bukan Wahabi. Nah kalau Salafi itu Sebenarnya Wahabi kalau begini Salafi. Pak, sebenarnya gini Pak Asta, mau Salafi ke, mau Wahabi ke, mau Syafi'i ke, Maliki ke, yang penting teksnya bilang apa itu yang Bapak harus pahami. Kalau Makanya- orang Wahabi yang teksnya itu dia ikutin, Bapak nambah-nambahin, Bapak itu udah terkontaminasi kemodernan, bukan berpegang pada apa yang tertulis di situ, apa yang dikatakan nabimu. Itu Ya, masalahnya, Pak. Makanya kan begini, teksnya kan masih ada. Al-Quran itu teksnya masih ada, masih utuh. Tinggal disebutkan Iya. saja. Nah, Gitu loh. sekarang yang di Al-Quran itu bilang apa? Ya kalau Bapak yang nambah-nambahin melencengkan ke tempat lain dengan pemahaman Bapak sendiri, bukan pemahaman Muhammad, ya sekalipun dia mau Salafi, mau apa ya lebih baik dialah pemahamannya. Kalau teks di Al-Quran itu bulan, matahari, kemudian bintang-bintang dan bumi itu mengambang di angkasa. Dia berjalan di garis Mengambang itu bukan tidak menunjukkan bentuk, Pak. Iya. Mengambang Makanya itu kan- menunjukkan posisi. Iya, berjalan di garis edarnya. Jadi matahari itu menurut Al-Quran dia juga berjalan di garis edarnya. Di surat Yasin itu matahari Iya, Pak. Itu tidak menunjukkan bentuk, Pak. Iya, Yang lah, menunjukkan terus bentuk ya itu menunjukkan posisi, Pak. Bapak sadar nggak? Itu yang Bapak omongin itu posisi. Iya, lah terus ayatnya mana kan gampang aja sebenarnya kok. Ayat yang dimaksud yang mana? Karena biasanya itu yang dimaksud teman-teman Di Quran
meter itu di Di surat Quran, Al-Baqarah. di Quan bumi datar tuh banyak, Pak. Quran surat 13 ayat 3, 15 ayat 19, 50 ayat 7, 2 ayat 22, 51 ayat 48, 65 ayat 12. Bapak mau yang mana? Saya tahu. Iya, saya coba yang surat yang 2 itu, yang surat apa, yang Al-Baqarah 22 itu. Dibahas dulu itu. Surah 2 ayat 22, malah Al-Quran bahasa Inggris terjemahkan, dia membentangkan bumi seperti karpet. Ya, Betul. ya. Seperti karpet, Pak. Bukan seperti bola. Ya, kalau bahasa Indonesianya gimana? Itu ayatnya, waladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Ayatnya begitu, wa ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah itu menjadikan bumi sebagai firas, sebagai apa? Sebagai firas itu. Begini deh, Pak. Kalau Ibnu Tamiyah, Ibnu Utsaimin, ulama-ulama salaf, Ibn Abbas, sepupu Nabi Bapak sendiri berkata bumi itu datar. Kemudian fatwa ulama Arab Saudi, bayangin loh, Arab Saudi ini kan berbahasa Arab ya. Orang-orang Arab Saudi itu bahasanya Arab bukan sih? Iya. Arab kan ya? Kalau sampai orang-orang Arab Saudi mengeluarkan fatwa bumi itu datar, gue malah lebih percaya orang Arab yang berbahasa Arab, Pak. Iya, tapi Mesir juga berbahasa Arab, tapi tidak berkata seperti itu. Mesir itu kiblatnya Islam juga. Mesir berkata istri Bapak harus menyusui laki-laki dewasa. Bapak mau fatwa itu saya keluarkan? Ibnu Abbas, Pak. Ibnu Abbas tahu nggak itu siapa? Ya, saya tahu dia itu ponakan sepupu Nabi Muhammad. Sepupu Nabi Muhammad, dia bersama-sama Nabi Muhammad. Terus Bapak mau tunjukin siapa yang sebanding dengan dia? Ya, makanya Siapa? sebenarnya tadi ayat-ayat yang disebutkan itu saya juga tahu. Kasih yang sebanding dengan Ibnu Abbas. Coba Ibnu Abbas sudah bilang bumi datar. Terus kamu mau kasih yang sebanding dengan Ibnu Abbas siapa? Enggak. Itu sebenarnya Aisyah. ayat-ayat yang disebutkan oleh Bu Sofi itu bermakna bahwa kita bumi di Itu penjelasan siapa, Pak Asta? Kasih tahu kami, itu penjelasan siapa? Bu Esther, buka Al-Quran terjemahan Kemenak aja wes. Kemenak aja, udah nggak usah jauh-jauh ya. Kemenak itu surat Al-Baqarah yang tadi ayat berapa, 22. Sebenarnya gini kok, teman-teman itu agar ingin tahu sejatinya makna itu, ketika orang bingung dengan terjemahan, saya lebih percaya ulama Bapak, saya lebih percaya Arab Saudi sih Pak, karena mereka berbahasa Arab. Ya, itu tidak cuma Arab Saudi yang berbahasa Arab, dan Arab Saudi yang sekarang itu berbeda dengan Arab Saudi ketika Saudi belum berdiri. Pak, Ibnu Abbas itu juga orang Arab zaman Nabi. Kamu mau bandingin siapa sih? Kok nggak seimbang banget pemikirannya sih? Saya tadi udah bilang, Bu Esther, itu yang tadi disebutkan surat 2 ayat 22, itu dibuka saja terjemahan bahasa Indonesia versi Kemenak. Udah gitu aja kok. Gampang kok. Kemenak sama Ibnu Abbas mendingan siapa, Pak? Ya kan? Kemenak itu siapa? Begini loh. Sebanding dengan Ibnu Abbas, sebanding. Berarti Kemenak itu bodoh-bodoh gitu. Sebenarnya sebanding. Saya tanyain sebanding dengan Ibnu Abbas. Sebenarnya pertanyaan bukan itu, tapi Kemenak itu menjelaskan Ibnu Abbas. Gitu loh. Kemenak itu tidak akan menyalahi Ibnu Abbas atau Nabi Muhammad atau yang lainnya. Pasti nyalain Pak. Orang kata Wariduha dibawa masuk ke neraka jadi ganti melewati jembatan Siratal Mustaqim. Disisipin ke jembatan, dibangun sama Kemenak jembatannya. Bapak nggak tahu tuh jembatan baru dibangun sama Kemenak. Makin lama Bu Sofi kok makin nyeleneh ya, makin. Loh iya Pak. Bahkan Kemenak itu melantik si semut yang bicara sama Sulaiman jadi ratu loh. Bapak dipanggil nggak waktu pelantikan Ratu Semut? Enggak kan? Pelantikan jembatan Siratal Mustaqim oleh Kemenak Bapak dipanggil? Enggak kan? Iya, nah, Bapak nggak ngerti sih. Kalau Kemenak itu udah mengeluarkan dana untuk membangun jembatan Siratal Mustaqim. Kalau Bapak nggak percaya, baca sekarang ini. Bandingkan dengan terjemahan tahun kemarin. Jembatannya udah dibangun, Pak, baru jadi. Ratunya juga udah dinobatkan.
Ratu Semut. Bagi kami itu Al-Quran itu tetap kayak gitu, terjemahan mau berubah itu terserah penerjemah. Yang penting Pak, Nah, itu itu dia kan Bapak lagi terjemahan lagi itu terjemahan Kemenak. Sekarang diomongin dibandingkan Ibnu Abbas sama Kemenak. Bapak masih menangin Kemenak. Padahal udah dibilangin itu Kemenak udah melantik Ratu Semut. Tiba-tiba Bapak lari dari Kemenak. ya. Bapak nggak Yang konsisten. Itu saya hafal ayatnya loh yang disebutkan tadi Bu Sofi itu hafal. Ya, Iya, tahu, udah saya kita juga tahu itu isinya apa. Iya, saya tahu, tidak sekedar tahu dari terjemahannya saja, dari kata per katanya tanpa terjemahan pun saya tahu. Oke, saya tanya, menurut Quran Bapak, menurut hadisnya Aisyah, dan menurut perkataan Nabi Bapak di At-Tirmizi, bahwa bumi itu ada 7. Yang 6 kemana Pak? Buminya di mana yang 6? Ya, itu bukan ada 7 lapis Bu Sofi, ada 7 lapis. Beda, Bagaimana ya. mungkin ada 7 lapis? Nabi Bapak berkata begini, di bawah bumi ada bumi lainnya dengan jarak perjalanan 500 tahun di antara mereka. Dan seterusnya, sampai aku telah menghitung ada 7 bumi dengan jarak perjalanan 500 tahun di antara setiap bumi. Bapak bisa jelaskan itu? Nah, itu hadisnya gimana Pak? Apa? Naruhnya hati-hati, jangan sembarangan, takut rusak. Teksnya gimana? Iya, saya tanya. Bapak sudah baca belum hadis tentang 7 bumi? Nabi Bapak berkata jarak antara bumi yang satu dengan bumi yang lain 500 tahun. Ya itu hadisnya siapa dulu? Hadis siapa? Saya cari. Hadisnya siapa? Nabi. Hadis siapa? Nomor berapa? Nanti saya cek teks hadisnya kayak apa. Loh, Sunan Ahmad dan At-Tirmizi nomor 1513. Tadi. Halo. Ya Bapak baca aja. Ya, 7 bumi itu ada juga di Sahih Bukhari ya, volume 4, buku 54, nomor 417, 418, 420. Jilid 3, buku 43, nomor 632 sampai 634, Sahih Muslim, buku 10, nomor 3925, 3920, 3924. Buku 10, buku ini itu penerbitnya, maksudnya angkanya saja itu nomor urut berapa. Kalau buku 10, buku 1 itu penerbitnya itu. Ya emang seperti itu saya baca. Apa kok nggak tahu sih hadis Bapak kan memang begitu modelnya, beda-beda di seluruh dunia, tergantung penerbit. Misalkan diterbitkan oleh penerbit ini, itu yang banyak itu dijadikan 10 jilid misalkan, 10 buku, seberapa buku. Iya, udah gitu diganti lagi nomornya kan, disusun lagi nomornya kan, kita udah tahu itu Pak. Pokoknya suka-suka kalian lah. Kalau nomor hadis dari dulu sama. Beda Pak, kata siapa? Ah, Ibu nggak hafal kok. Beda-beda. Teks hadisnya tetap sama, Bu Esther. Teksnya iya, nomornya beda-beda. Versi Muslim nanti berbeda di versi Bukhari. Itu nama ada ilmunya Rijalil Hadis, ada yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh imam hadis yang lain. Ada yang Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim tidak meriwayatkan. Ada yang sebaliknya, ada yang dua-duanya meriwayatkan. Itu tadi Bu Sofi udah kasih Musnad Ahmad, meriwayat ada, Bukhari ada, Tirmizi ada. Aduh. Nomor berapa Bu Esther? Saya nggak ingat Pak angkanya Pak. Tanya iya, Bu Sofi aja. Iya Bu Sofi itu nomor berapa Bu Sofi? Sunan Ahmad nomor berapa tadi? Sahih Bukhari, volume 4, buku 54, nomor 417, 418, 420.
Yang Sunan Jilid Ahmad 3, dulu. buku 43, nomor 632, 634, Sahih Muslim, buku 10, nomor 3925, 3920, 3924. Musnad Ahmad dan Sunan At-Tirmizi-nya nomor, nih gua kasih tau lu ya, 1513. Musnad Ahmad nomor 41. Nah, 1513. Nah, Hati-hati ya. Gambar aja. Udah. halo, ini Sunan Ahmad yang 1513 itu enggak ada hubungannya sama bumi berdatar ini. Mungkin kamu punya buku pena kali, aku kan bacanya bahasa Inggris. Kau coba cari aja di sunah.com. Yang pasti nabimu menghitung ada 7 bumi, jarak antara bumi yang satu dengan bumi yang lainnya 500 tahun. Makanya pada rajin baca, Pak. Kebanyakan baca itu sih copy paste. Ini kritik Alkitab dari para muslim. Lupa deh ngebaca kitab-kitabnya. Nih bahkan Allahmu sendiri mengatakan nih ya, ini Sunan Ahmad nomor 41 ya. Allahmu berkata, aku memanggil untuk menjadi saksi 7 langit dan 7 bumi tentang kamu. Tuh, 7 langit, 7 bumi, udah lengkap tuh penjelasannya. Iya, 7 langit itu maksudnya 7 langit itu 7 lapis langit dan 7 lapis Buminya bumi. buminya juga 7, Pak. Iya, itu maksudnya 7 lapis bumi, Bu. Langitnya itu juga 7 lapis, ada 7 lapis. Dapat lapisannya Bapak tambahin dari mana? Enggak, itu 7 bumi itu maksudnya itu ada 7 lapisan bumi. Itu bukan Dari buminya mana penjelasan itu dapat dari mana? Kasih tahu sumbernya. Kamu kan nggak bisa ngarang-ngarang sendiri. Maksudnya 7 ada 7 langit itu maksudnya bagaimana? Kalau di kitab Maulid Al-Barzanji itu langit itu ada 7 itu bukan langitnya ada tuh, tapi langitnya itu berlapis 7. Langit pertama naik lagi langit kedua, langit ketiga sampai ada yang sampai ke 7. Keterangannya seperti itu. Terus buminya lapis kedua. Buminya mana? Bumi kedua di mana? Buminya mana? Makanya kan begini, bumi itu ada 7 lapis. Nah, ulama itu Tunggu, Pak. Kamu dapat kata lapisan itu dari mana? Dasarnya dari mana? Itu si ulama kamu dapatnya dari mana? Ngarang dari mana? Atau ngelihat dari mana? Nah, Ibu Esther harus itu ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Bukan asal ngarang-ngarang sendiri. Kan dia nggak hidup sama zaman Muhammad. Kalau dia zaman Muhammad, dia bisa nanya. Nah, kalau dia nggak zaman Muhammad, tentu dia punya literasi. Dari misalnya, mana? Kasih tahu kita. Misalnya gini, dalam Al-Baqarah ya, dalam Al-Baqarah itu nggak usah banyak-banyak yang menjelaskan tentang 7 langit 7 langit itu. Misalnya kan gini, dalam Al-Baqarah surat ke-29 ayat yang ke-29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi. Untukmu kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit. Nah, 7 langit, 7 langit, bukan 7 lapis, Pak.
tapi maknanya 7 lapis. Kalau di dalam Dapat Maulid makna berjanji, itu dari mana? Kalian kan nggak bisa baca pikiran Allah. loh, ibu juga tidak bisa baca. Kalian bisa baca pikiran Allah. Kalian dapat dari mana penjelasan itu? Jadi lapisan itu dapat dari siapa? Saya lebih tidak percaya dengan Bu Esther, karena di berjanji ada, di kitab Maulid Al-Berjanji itu ada, di Sirah Nabawiyah Maulid Berjanji ada, bahwa itu adalah lapisan. Dia dapat dari siapa, Pak? Kan mereka nggak hidup sejaman dengan Nabi. Ngerti nggak yang dimaksud, Pak? Kan nggak bisa seolah-olah mereka bertemu dengan Nabi, lalu penjelasan Nabimu mereka bisa tulis. Aku bacain tafsir Ibn Abbas ya. Nih, nabimu berkata nih, tafsir Ibn Abbas. Nabimu berkata bumi ada 7 dan ketujuh-tujuhnya datar, flat. Ini ada di dalam Tanwir Al-Mikbas min tafsir Ibn Abbas ya. Kemudian dalam Al-Tabari, ini semua komentar-komentar ulama-ulama yang lama ya. Ada 7 bumi. Mereka semua datar dan berupa daratan. Di antara kedua bumi ada lautan. Dan bumi itu dikelilingi oleh lautan. Jadi antara bumi yang satu dan bumi kedua dikelilingi lautan. Ini tafsir At-Tabari. Tafsir Ibn Katsir. Ya, dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Nih. Those who explain this hadith mean there are 7 continents. Ada 7 daratan. Nah, ini daratannya mana aja nih, Pak? Bumi yang kedua ini jarak antara bumi kedua dengan bumi pertama 500 tahun. Muhammad ibn Abdullah al-Kisai. Ini menyatakan ada 7 buah bumi. Bumi pertama disebut Ramaka. Bumi kedua disebut Kalada. Bumi ketiga disebut Arka. Ya, ada namanya semua nih malahan nih. Kalau Ibnu Abbas, Pak, Bapak nggak usah tanya-tanya dia dapat sumber dari mana. Dia bisa gampang jawabin. Oh, dia kan hidupnya zaman Nabi. Mungkin dijelasin sama Nabi. Bapak bisa bilang begitu. Tapi kalau ulama Bapak yang udah lahirnya 100 tahun dari Nabi meninggal, dia harus punya sumber. Gitu loh, Pak. Itu logikanya berpikirnya tuh begitu. Nah, berarti Ibnu Abbas tuh sepaham. Dia dapat penjelasan dari nabimu. Karena dia kan bersama-sama. Tuh, bumi datar. Dia bilang, lah Bapak, di Al-Baqarah itu dihamparkan, tiba-tiba Bapak bilang beda. Dasar berpikir itu harus ada, Pak Asta. Bukan katanya. Nggak bisa begitu untuk menunjukkan kebenaran, Pak. Gimana, Pak Asta? Kamu kasih dasarnya lah. Sumbernya. Sumber yang meyakinkan. Kamu harus tahu juga. Sumber yang valid itu yang bagaimana, kamu harus tahu juga. Jangan sumber abal-abal yang dikasih kayak Irene Handono. Injil Barnabas,
katanya Injil Barnabas abad ke-16 dia jadikan sumber. Kan edan. Sangat. Loh kabur dianya. Kabur ya Pak? Iya. Pak Yon ya? Keluar. Terpental atau keluar. Saya yang masih bingung begini, antara bumi 1-2 dibatasi oleh lautan. Itu. Tetapi kalau seandainya universe itu ada 7, oke lah kan gitu. Jadi kita nggak bisa, atau itu pulau kan begitu. Ngebayanginnya ya beriman. Kalau kontinen dia bilang juga salah. Kemana pastanya, Bu? Mabur. I run away. Oh, mental dia. Si Rido nih, coba si Rido ya. Pasta sebentar ya, sabar ya. Ya, nggak mau si Rido. Oh, tadi pagi si Rido masuk ini deh. Ada pasta ini. Oh, jaringan hilang. Ya, jangan asal pasta yang hilang. Jangan. Ya. Iya, Bang Yon tadi tanya ternyata saya kabur ya. Saya tadi ngomong gitu. Udah saya. Pastanya jangan goib, pastanya jangan goib. Tapi ngomong-ngomong gini pasta ya. Pasta kalau lagi TikTokan ya. Kalau ada orang belanja, pasta layanin dulu ya. Pasta. Ya, tapi jangan fokus. Dan tadi itu saya lagi kok. Oh iya, putus-putus pasta. Pasta putus-putus. Ya. Keluar dulu, jangan ke jalanan ya. Saya turun dulu nanti dimakan. Ya, jangan ke jalanan atau di atas genteng. Ini musim hujan nih pasta. Kesambet bledek nanti. Gosong. Nggak perlu dicuci di neraka, udah gosong duluan. Iya, pasta ya. Iya, saya naikin ke atas genteng. Ya. Pasta. Pak Rido bertanya aja deh. Jangan nanggapin deh. Nanti ini. Ya, iya, Pak Rido sama juga di jalan. Pak Rido di jalan ya? Enggak, rumahku ke jalan. Oh. Pak Rido Islam apa Kristen? Islam lah, tapi masih saudaraan nih sama Bu Sofiatul, ya enggak Bu? Bu Sofiatul, Bu Sophia panggilannya. Oh gitu. Jangan ikut-ikutan yang lain ya. Iya dah. Bu Sophia. Wis. Kita masih teman, Mbak Esther. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Siap. Sehat Bu, lama sekali. Kita agak seru. Ya Pak, baiklah Pak. Lanjut Pak. Baik. Tanya dah. Tadi bahas apa ini Pak Esther? Oh, tentang dugi bumi. Datar. Ya, Bapak pilih mana? Bulat apa datar nih buminya? Bumi kita nih datar apa bulat nih? Kalau aku no komen deh, masalahnya aku belum menemukan data yang valid, no komen dulu. Oke, siap, kagak dipaksakan, oke. Nah, nanti, beginilah ya, kejujuran inilah yang dilema ya Pak ya, Pak Rido, dilema ya. Gini Bu, kalau saya harus berdasarkan data, aku nggak mau dengan asumsi Bu. Kemarin di Euro 11 ada seseorang yang nanya itu datanya nggak valid, langsung dibantai gitu. Langsung aku bantai gitu. Aku males kalau Pak Rido, kalau Pak Rido ngomong seperti itu ya,
Bisa nggak Pak Rido jelasin Isa yang lahir di bawah pohon korma sejarahnya ada di mana tuh? Itu di surah Maryam itu ayat 19. Surat Maryam ayat berapa gitu? Enggak, maksudnya iya itu pohon kormanya di mana, apa ini sejarahnya selain di dalam Al-Quran. Nggak apa-apa, Oh, ya. kakak Karin Ya. di sini aja nggak apa-apa kakak. Ya kalau sibuk enggak, ini si kakak mau turun. Kalau sibuk ya nggak apa-apa lah. Ya salam kakak, tetap semangat ya kakak. Gabung-gabung terus kak sama ini di sini. Ya tadi Pak Rido kan bilang seperti itu. Kalau saya datanya tidak valid, saya nggak mau berasumsi. Lalu ketika Isa lahir di bawah pohon korma, selain di dalam Al-Quran, data yang lain ada nggak Bapak dapetin? Belum dapat. Belum. Kita ganti pertanyaan. Yang Ya. Bapak punya data apa? Belum juga, nggak ada data jangan. Nanti takut dibantai ya kok kira. Kok takut dibantai Pak? Jangan takut Pak. Ya. Pak Rido, kalau Bapak tujuannya untuk tahu, kita juga nggak bantai sih Pak. Cuman kita buka ke Bapak. Masalahnya, kalau Bapak merasa dibantai ketika Bapak merasa menolak data itu. Itu gitu. kalau data itu kan sifatnya apa ya? Ya itulah apa adanya gitu loh. Apa adanya, bukan dimanipulasi atau diapa-apain gitu loh. Oke, Jadi gini. kalau kita merasa dibantai itu karena kita merasa itu data nggak sesuai dengan hati kita, pikiran kita gitu loh. Anggap aja pengetahuan baru. Ya udah deh tentang Abraham itu. Nah kira-kira Abraham itu Tuhannya Abraham itu Tuhan Allah apa Tuhan Yesus? Itu aja tuh. Gimana? Kan Bapak tahu nggak pemahaman orang Kristen Yang mana? tentang Allah? Bapak tahu nggak? Pernah tanya tidak? Tahu. Apakah orang Kristen memisahkan Allah dengan Yesus? Ya. Enggak, saya tanya Bapak. Menurut pengetahuan Bapak, apakah orang Kristen memisahkan Allah dengan Yesus? Tidak. Mereka kan Tidak. katanya. Ya udah, berarti jawaban buat Bapak yang tadi itu tentang pertanyaan Bapak itu, ya dia juga selesai. Oh gitu. Iya dong. Kan nggak terpisah. Terus kok Pak bisa baca ada tuh Yohanes. kelebihan? Bapak baca dulu. Bapak nih masuk tapi mabok. Bapak baca dulu Yohanes 8, 56 sampai dengan 58, Pak. Di situ Abraham bertemu dengan Yesus, ya. Oh gitu. Ya, nanti tak baca nih. Yohanes, oke. Makasih Bu Sophie. Bapak kalau masuk ke room Kristen, Bapak jangan takutan dibantai. Justru Bapak buat belajar Enggak. gitu loh. Iya, justru Bapak buat belajar ya. Apalagi Bapak orangnya tadi jujur ya. Kalau saya nggak ada data, saya nggak mau asumsi lah ya. Nah, Iya Pak. iya, ketika Bapak bilang seperti itu, keyakinan Bapak gimana nih? Punya data apa punya asumsi? Oh gitu, ya, maaf Pak.
Nggak ada yang perlu dimaafin, Pak. Bapak udah jujur ya. Enggak, kita cuman jangan merasa bersalah, Pak. Kita cuma mengajak Bapak untuk berpikir, Pak. Lagian Lebaran masih lama, Pak. Jangan maaf-maafan. Nanti kalau udah Lebaran baru maaf-maafan. Iya. Jadi Bapak berbuat dosa aja deh. Maaf-maafan. Jadi Bapak berbuat dosa aja nggak apa-apa. Orang Lebaran masih lama kok. Iya. Pak, Mulai nih, bentar-bentar ente udah ditebus dosanya. Hah? Justru Pak, gini orang Kristen ketika Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu poinnya. Dari mana orang Kristen boleh? Iya. Yesus bilang loh, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu Pak ya yang Bapak harus pahamin. Pak Rido tadi malam minum apa, Pak Rido? Jadi kalau Hah? Pak Rido tadi malam minum minum apa? susu. Apa? Oh, Susu kopi. Oh, susu kopi. Saya udah pikiran kalau susu nih ya. Sebab saya di apa yang nonton di CP susu yang lain. Ya beda lah, Pak. Oh, beda ya. Masuk Menyusui angin ya? orang dewasa tuh ya. Sama Nah, itu sendawa gimana terus. tuh Bapak? Hah? Pernah melakukan apa tidak? Apa? Yang gimana? Menyusui orang dewasa. Ya enggak lah, ngapain? Kenapa Bapak bilang begitu? Menurut Bapak itu tidak sesuai. Sesuai, Bu. Oh, sesuai. Terus Bisa. Terus kok kesannya Bapak tidak setuju menyusui orang dewasa? Pak Rido kalau lagi menyusu jangan fokus ke TikTok nih. Ente kadang-kadang nih. Tadi Bapak bilang lagi nyusu. Maksudnya kalau lagi konsen sama nyusu kopi, Bapak jangan ini. Ntar kepanasan Bapak main minum aja lagi. Itu kan kemarin kata Bos Petra, aduh gimana sih? Enggak kok efeknya sampai sekarang. sekarang. Begitu sampai sendawa terus, kebanyakan nyusu kan? Apa Iya. masuk angin? Woi. Ini dari mana aja nih? Bu Esther dari mana ini? Saya sih sebenarnya di sini-sini aja, Pak. Cuman sekarang banyakan di TikTok karena banyak suka ngobrol kan, ketemu dengan orang-orang kayak Bapak nih, saudara-saudara Muslim. Katanya bisa kopdar Bu, katanya sama Pak Rido. Mau diapain Pak kalau kopdar Pak? Mau minta nemen. Janganlah, Pak. Diajak makan lah. Ini, mana diajak makan? Jangan kopdar lah, Pak. Saya Apa? kopdarnya sama ayang saya aja lah. Malah curhat itu. Gitu. Pak Rido. Saya Ya. mau tanya Bapak. Bapak kalau baca Quran Bapak pahami nggak sih? Atau cukup dibaca saja? Kadang tergantung situasi Bu. Kalau pengen baca maknanya ya pengen saya pahami gitu. Kalau enggak ya enggak. Tapi rata-rata sih kadang-kadang saya juga memahami Qurannya Bu sebagai bahan buat kita toh. Kan Al-Quran cuma 6.000-an ayat Pak, sedikit. Kok kayaknya kalian pada nggak tahu isinya sih Pak? Ya tahu sedikit-sedikit Bu, nggak mungkin toh. Yang penting kan dalam Quran tuh pengamalannya. Pengamalannya itu kan butuh proses.
Bagaimana bisa diamalkan kalau kita tidak ngerti? Ngerti artinya. Maksud ibu nggak ngerti gimana nih arahnya? Artinya. Ya Qur'annya dong. Jangan, karena sedikit-sedikit bu. Iya, masa gini, kan saya bilang itu kan Quran cuman sedikit, 6 ribuan ayat. Ya kan? Ya. Terus kalian itu dari yang sedikit ini lebih sedikit lagi ngertinya begitu. Terus? Iya apa enggak? Ya sekarang saya tanya deh, emang ibu paham Alkitab dari kejadian sampai Wahyu, dari awal sampai akhir? Paham? Saya paham, tapi saya ndak hafal Pak. Saya bisa remind kembali kalau sudah dibacakan, tapi saya memahaminya. Ya. Memahaminya itu berarti tahu dari awal kejadian sampai Wahyu itu tahu alurnya loh. Kalau paham itu lebih detail loh daripada hafal. Coba Bu ceritakan kejadian dari Wahyu itu alurnya gimana sih? Kejadian 1 ayat 1, kejadian 1 ayat 2 gimana? Ceritain dong Bu. Itu banyak Pak. Yang pasti dari kejadian sampai Wahyu itu menceritakan tentang Yesus Kristus. Semuanya memberitakan tentang Yesus Kristus. Kalau dari kejadian sampai Maliaki itu cerita kedatangannya, dia akan menyelamatkan kita. Kalau dari Matius sampai Wahyu itu termasuk ketika dia melakukan misi penyelamatan manusia, kemudian berikutnya nanti dia akan datang kembali, yaitu tentang Alkitab. Garisnya begitu Pak. Nah itu kan Alkitab kami itu berapa kali lipat dari Al-Quran itu Pak. Puluhan kalinya kali. Nah, tetapi kita memang nggak semua menguasai ya Pak, tetapi itu kita kalau dibacakan kembali kita bisa remind kembali, kita bisa ingat lagi gitu loh Pak. Tapi kita memahami, oh iya ada nih di kitab saya isinya ini gitu. Nah kalau orang Bapak kan nggak tahu, begitu dikasih tahu emang ada. Malah ada yang bilang ya Pak, ketika itu heboh tuh ibu Hajah, bukan ibu Hajah, penceramah wanita namanya apa Pak? Ustazah. Lupa saya. Apa? Ustazah. Ustazah, ya Ustazah. Itu kan ustazahnya saudaranya si Ricci itu bilang wanita itu boleh dipukul gitu. Ada seorang Muslim yang berkata, katanya Habaib dia. Apa tuh? Itu sohi apa doif? Harus tahu dulu katanya begitu. Padahal itu ada di Quran. Coba, itu kan tandanya kalau dia tanya sohi apa doif, berarti dia nggak tahu kalau itu ada di Quran. Karena Quran kan nggak bisa ditanya doif apa sohi. Ya nggak? Gini Bu, kalau menanya sohi atau doif itu yang kedua hadis. Kalau iya, itu makanya seorang Muslim dia terkaget-kaget. Ada pengajaran wanita istri boleh dipukul. Dia kesel, dia nanya itu hadis sohi apa doif gitu. Artinya kan dia tidak tahu kalau itu dia ada di Quran. Padahal Quran cuma 6 ribuan ayat. Nah, ya kan? Nah ini kan ajaib Enggak semuanya itu. Makanya saya bilang Pak, kalau Bapak nggak ngerti, bagaimana Bapak bisa melaksanakannya? Bapak kenal Allah? Bapak kenal Allah Bapak nggak? Nah, tanyain aja langsung kebenaran di dalam Quranmu.
Iya. Apa sih kebenaran di dalam Quran? Bapak coba cerita bagaimana Allah mau menciptakan bumi ini. Bapak tahu nggak bagaimana kisah penciptaan alam semesta ini, saya tanya? Tahu lah. Lihat aja ya, yang pertama Allah menciptakan bumi itu Bapak dibilangin Sebentar, kalau sebentar. lagi Bapak kalau dibilangin lagi nyusu konsen gimana sih si Bapak? Makanya Kok saya takutnya nanya. mereka juga nggak kenal siapa Allah sih, Bu Sofi. Iya. Jadi Bu Sopi di live chat Ibu minta mau bahas keselamatan itu Ibu. Bapak katanya nggak ini Pak, penonton jadi kurang ini, Pak. Maaf Pak, nanti ya lagi iya. Pak, Jadi katanya Pak, iya. turunin dia. Iya, habis itu minta bahas apa tentang keselamatan Ibu, biar penonton Ibu lebih banyak yang apa Ya kita minta Ibu jelasin.